Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Hari ini dengan segera aku akan menyampaikan firman Allah tentang penghakiman kepada saudara-saudara dengan apa yang sedang terjadi ini juga. Bahwa dengan demikian kita semakin peka untuk melihat pekerjaannya, dan kita pun dalam kepekaan itu supaya bisa menjadi hamba di dalamnya. Bukan tercengang-cengang dan bukan tiada bingung, melainkan adalah mengerti dengan tema ini, menginsafkan dunia akan penghakiman. Dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8 sudah diberitahu, beginilah firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Demikianlah firman Allah yang kita kutip hari ini, bahwa ada satu pekerjaan Allah di dalam akhir zaman ini adalah untuk menginsafkan dunia. Amin, saudara. Kenapa harus diinsafkan? Dengar baik-baik saudara-saudara, bahwa kehidupan kedagingan yang tidak berkenan di hadapan Allah, waktunya untuk Allah kerjakan dengan penghakiman. Artinya bahwa kepada mereka semua harus tahu, insaflah bahwa dalam pekerjaan kedagingan ini hanya pekerjaan untuk tubuh jasmani. Karena ada yang lebih besar yang Tuhan akan taruh dalam hati kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup, ialah supaya kita memuliakan Tuhan di dalam segala kehidupan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dengarlah baik-baik saudara-saudara, bangsa-bangsa di dunia ini walaupun punya mata tidak bisa melihat seperti kebenaran firman Tuhan, walaupun punya telinga tidak bisa mendengar, walaupun punya hati tidak hati-hati dan tidak mengerti tentang apa yang sedang didengar. Berita surga yang berkembang terus ketika Yesus datang ke dalam dunia juga tidak pernah dilihat dan tidak dilihat. Kenapa pun ceritanya sampai dengan hari ini? Perkembangannya terus. Yesus bukan hanya sekedar untuk disalibkan untuk menebus dosa, melainkan dia adalah untuk menuntun semua orang. Jangan ada lagi yang menghina salib itu dan yang membuat salib itu tidak berarti di dalamnya. Dunialah yang sedang dikobarkan. Karena itu hamba-hamba Tuhan dikatakan firman ini, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Siapa yang percaya diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Shalom saudara-saudara, berkembang terus. Tuhan mau di tengah kebenaran, dan anak-anak Tuhan pun di tengah-tengah kebenaran. Masa COVID ini saudara-saudara, kita harus melihat keadaan dan camkanlah dan pergunakanlah, serta dengarlah dengan ketiga kepribadian yang ada di dalam kita, oknum yang sedang bekerja tubuh, jiwa, dan roh itu. Shalom saudara-saudara, bahwa yang dimaksud dengan COVID-19 ini saudara-saudara adalah penghakiman yang sedang dikerjakan. Saudara harus tahu itu. Jangan sama seperti orang-orang dunia. Kenapa? Bawalah air baku ke dalam rumahmu bersama dengan mbahmu. Itu saya yang harus katakan kepada dunia. Dengar ini baik-baik kepada jemaat yang terkasih, supaya jangan ada yang heran di dalamnya. Karena semua pekerjaan Allah berkembang dan sampai ke garis finish, sampai ke garis di mana dikatakan adalah untuk kehidupan kekal. Karena itu saudara-saudara, Yesus Tuhan begitu naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudus. Guna apa saudara-saudara? Shalom. Saudara harus tahu itu adalah menuntun setiap orang dari generasi kepada generasi untuk berjalan dalam kebenaran. Karena siapa percaya diselamatkan. Shalom saudara. Percaya dalam kebenaran itu, percaya di dalam Yesus Kristus itu, diselamatkan.
Diselamatkan itu termasuk adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya adalah soal ekonomi ini pun saya harus beritahu kepada saudara-saudara. Kalau kita berjalan dalam kebenaran, sudah janji Tuhan untuk digenapi, saudara-saudara akan diberkati. Karena firman itu berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak ada yang miskin. Katakan amin. Kalau begitu, apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia yang saat ini mungkin saja ada kemiskinan, saya harus beritahu, itu hanya upah keberandalan dan kesia-siaan waktu yang selama ini di belakangmu, yang engkau akan tuai hari ini juga. Tetapi saya harus katakan, flexibility ialah karena kuasa Tuhan yang ada padamu adalah cepat untuk mengembalikan, cepat untuk bangkit di dalamnya, cepat untuk masuk, bahwa kita semua memang dalam kuasa itu harus hidup dalam kebenaran. Berikan tepuk tangan bagi kita. Dengarlah baik-baik saudara-saudara, bahwa hari ini Yesus yang mengatakan bahwa aku akan memberikan penolong bagimu. Saya baca saudara-saudara di tengah-tengah penghakiman yang sedang terjadi ini. Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kuasa bahwa ada pada kita bersama dengan Yesus untuk melakukan segala perkara yang besar. Amin. Amin. Karena itu dikatakan begini saudara-saudara, bahwa roh kuasa yang ada padamu yang diberikan akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Dengar baik, apa itu seluruh kebenaran? Yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, yang tidak bertentangan juga dengan hukum dunia. Benar tidak? Amin saudara-saudara. Itulah gunanya saudara-saudara datang di dalam gerejanya, supaya dibimbing, diingatkan kembali bagaimana sebenarnya roh yang bekerja adalah menuntun kita kepada seluruh kebenaran, dan bahkan juga berbicara adalah dipimpin. Enak nggak saudara-saudara kalau seorang hamba Tuhan berbicara yang dipenuhi dengan roh Tuhan? Enak nggak kira-kira saudara-saudara? Shalom. Ada kesaksian seorang ayah mengundang saya dan membawa saya naik mobil dari Rantau Rapat ini sampai ke Medan, naik sedan merah. Saya di sebelah kiri. Saya terus bincang dengan firman Allah yang dia katakan ialah, aku melayang-layang, ringan kali mendengar dan enak sekali mendengar. Berdidai mau lemah kata. Shalom saudara. Shalom. Iya. Makanya dia pernah berikan kepada saya sedannya itu dipakai supaya sampaikanlah kepada juga orang yang lain. Enak kedengaran. Aku juga percaya ini saudara-saudara. Shalom. Kebenaran yang ada dari Kristus Yesus yang mencurahkan rohnya dalam dunia ini, sudah pasti bahwa kebenaranlah sebenarnya yang terjadi atau bertumbuh. Amin saudara-saudara. Dan pergunakan kebenaran ini. Bukankah firman Allah yang berkata, teranglah, bangkitlah, terbitlah terang atas. Saya mau beritahu saudara-saudara, soal pimpinan roh Tuhan ini adalah supaya saudara-saudara mulai untuk menyatakan kuasa dan roh di dalam kepemimpinan yang benar untuk menyampaikan kepada dunia. Bukan untuk kesenangan sendiri. Amin saudara. Seperti minggu yang lalu saya katakan, karunia-karunia roh bukan untuk, tapi Tuhan beri bagimu adalah supaya engkau pergunakan bagi orang lain. Hari ini sedang berbicara soal COVID, saudara-saudara. Dunia sedang membutuhkan lebih
dibutuhkan sebenarnya saudara-saudara, daripada perawat maupun bagian akademis atau bagian medis, maksud saya di tempat di mana mereka berada. Kalau begitu gimana? Shalom. Kalau begitu gimana? Dengan baik-baik hari ini saya harus beritahu kepada saudara-saudara, katakanlah, serukanlah nama Yesus, bawalah karunia roh yang ada padamu, tumpangkan tangan. Saya harus katakan ini kepada saudara-saudara. Jangan takut dengan apa yang ada dalam situasi ini, karena mereka sebenarnya terkapar, dan Tuhan membuat supaya muncullah engkau sebagai hamba Allah. Tidak ada yang sukar saudara-saudara. Shalom. Shalom. Untuk berdoa bagi orang yang sedang kena COVID, cukup engkau berkata, kirataka, 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 urataka, urataka. Gak usah pakai ade yang menangin di berdua kejam. Di berdua kejam ya, jodoh. Jodoh nama Tuhan. No. Shalom saudara. Shalom. Engkau hanya menunjukkan bahwa roh Tuhan ada padamu untuk menyelamatkan dia. Dan memang Tuhan sedang mengutus bahwa kita ini akan menyelenggarakan ibadah COVID untuk memusuhi dan memerangi COVID dan menyembuhkan orang-orang yang ada di tengah sedang terlantar dalam ketakutan tentang COVID. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ada bangkit. Katakan amin. Itu sebabnya pada hari Rabu waktu guru, saya sudah sampaikan ini, mengajarkan kepada saudara-saudara, dan bahkan juga diingatkan Tuhan saya untuk meningkatkan diri itu adalah pakai media online. Shalom saudara-saudara. Gak tahu saudara-saudara zaman ini, tembus kita ini sampai ke Australia, sampai ke Italia, sampai ke Eropa, Israel. Ini zamannya. Karena penghakiman itu juga capek sudah. Saudara-saudara dengar baik-baik. Capek sudah kalau pribadi-pribadi yang mau dilayani. Karena pertumbuhan sekarang secara manusia dalam kependudukan adalah, di India sekali mabuntak, saudara tahu, 1 drop manusia. Belum lagi di Cina, belum lagi di mana-mana. Dengar baik-baik. Saya akan katakan hari ini, model pelayanan online kita harus dalam. Amin saudara-saudara. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus. Ini yang mau kita katakan kepada dunia. Shalom saudara-saudara. Katakanlah kepada mereka, zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Tidak usah pun saudara katakan adalah gadiamu, keberadaanmu. Jika melayani sampai dengan hari ini adalah itu tandanya penuh dengan Roh Kudus. Katakanlah kepada dunia, bukan zaman kemerdekaan, bukan zaman peperangan, bukan zaman apapun yang disebut dengan kebanggaan, kekayaan dalam semua hal yang ada di bawah kolong langit ini, bukan. Tetapi zamannya adalah zaman Roh Kudus. Zaman di mana karya Allah bersama-sama dengan orang-orang percaya, bersama dengan orang-orang umat pilihannya, bersama dengan hamba-hambanya untuk melakukan pekerjaan Allah yang dahsyat. Amin saudara. Jangan dompetmu aja yang kotek. Shalom. Shalom. Tasnya juga. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Shalom. Nampak kali beliku, sehingga uangku kau periksa di tengah-tengah firman. Shalom saudara-saudara. Perhatikan, ada 3 hal saya akan sampaikan.
berbicara tentang penghakiman yang akan datang ini dan yang sudah datang ini. Penghakiman itu sudah dimulai menuntun orang supaya semua masuk pada kebenaran. Itulah sebabnya dikatakan, apabila Roh itu datang kepadamu, maka ia akan menuntunmu kepada seluruh kebenaran. Shalom, saudara. Shalom. Saya berdoa GPI Harmoni dalam semua pelayanan akan muncul di Labuhan Batu dan akan terus ke Sumatera Utara dan akan melingkupi juga Indonesia. Berikan tepuk tangan. Aku umumkan ini saudara-saudara, supaya dunia luar pun akan ditarik untuk masuk jikalau saudara-saudara tidak mau bangkit dari hari ini. Karena pekerjaan Tuhan adalah penghakiman sudah dimulai untuk mengutus Roh Kudusnya bersama dengan saudara-saudara. Dengarkan firman Tuhan. Dikatakan begini, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Shalom. Ada satu pekerjaan kita untuk menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus, yaitu bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran. Tidakkah kita sulit atau sulitkah kita untuk bersaksi soal kebenaran ini kepada dunia di sekelilingmu? Selama ini saudara-saudara tidak mempergunakan waktu itu, hari ini pergunakanlah. Itulah yang usahakan kata Rasul Paulus, dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku, kata Yesus. Amin, saudara. Apa kata Yesus? Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Aku datang untuk kematian itu, supaya engkau beroleh hidup. Saya sampaikan yang kedua, dengan segera saudara-saudara, penghakiman ini terjadi adalah juga menggenapkan firman Tuhan, bahwa Allah sudah berfirman. Katakan amin, saudara. Hamba Tuhan juga menyampaikan firman Allah, mengupas dan bernubuat tentang firman itu untuk menyatakan bahwa seluruh janji, seluruh nubuatan, seluruh tentang kedatangan Yesus Kristus untuk kali yang kedua sedang dibeberkan. Dan tentang itu, ya mesti harus digenapi, saudara-saudara. Gak ada istilah tunggu. Sebab itu aku sampaikan kepada saudara-saudara pribadi begini. Sebab kita semua, 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, harus menghadap tahta pengadilan, yaitu pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dengan dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ini harus digenapi tanpa menunggu lembaga, tanpa menunggu bangsa-bangsa, tanpa menunggu siapa yang maju, siapa yang mundur. Dengan baik. Shalom. Saya itu aku sedang mengkhotbahkan ini kepada saudara-saudara pribadi-pribadi kita, supaya menjadi hamba-hamba Allah. Karena semua kita harus menghadap pengadilan Kristus. Amin, saudara. Saya beritahu ada 2 hal di dalamnya, baik yang baik dan yang jahat. Pada saudara pun ada pengadilan itu. Pengadilan itu ialah, oh hanya di sidang berdoa kau. Oke, kehidupan kekal tetap ada padamu. Tapi kalau hanya kau di sidang berdoa, maka berkat-Mu berkat sidang berdoa. Apa hanya berkat sidang berdoa? Hari Minggu pun tetap buka pekannya. Bukankah membuat Allah dengan malaikat marah-marah dan menyesal menciptakan sidang itu pekannya pada hari Minggu?
Dan tidak sedikit yang terseret, saudara-saudara. Shalom. Banyak di sana. Sintua dan Panduti pun ada di sana. Pada hari Minggu ini, kecap-kecap, sangat-sangat manis. Jeram. Shalom, saudara. Sementara pada hari Minggu itu sudah dikatakan adalah khususkanlah, beribadahlah, kuduskanlah. Katakan amin. Berbahagialah saudara-saudara yang ada, yang tidak terjerat dengan pekan segambal dalam hari Minggu. Hari ini soal kebenaran ini, saudara-saudara. Mungkin saja hati Tuhan juga berbicara kepada mereka pada hari Minggu. Cari makan. Ya kan ada kiri kanan, saudara-saudara. Karena saya sebagai hamba Tuhan adalah disedihkan sampai dengan sedih. Suku-suku saya, saudara-saudara, tidak lagi bernyanyi nyanyian yang lama. Rasa hatiku karena kau tinggalkan aku. Tahu nyanyiannya Pak Sembolo? Hanya berbicara soal tinggal meninggal. Pedih. Amin, saudara. Katakanlah, hari ini saudara-saudara punya waktu sore khotbah kepada jemaat-jemaat. Amin, saudara. Khotbah kepada orang tuamu, khotbah kepada suamimu, khotbah kepada suamimu. Shalom. Supaya jangan bingung di hati seorang pendeta. Hanya itu aja khotbah adalah beribadahlah. Sementara rahasia firman Allah sedang dibukakan. Hari ini saya harus katakan kepada saudara-saudara, pelayanan yang online ini sudah kesempatan yang Tuhan sedang buat. Kalaupun saudara-saudara mau di rumah, pakailah. Amin, saudara. Online. Masih ada belum bisa teleponan dengan online? Waduh, tinggal zaman. Dengar baik. Shalom, saudara. Online lah. Sebelum dibuka baju itu, kami hari ini, kau di mana jadi mana? Minimal begitu. Katakan amin. Shalom. Online dengan ibumu. Semua masjid. Semua dengan kesungguhan. Supaya semua kita mempergunakan waktu dengan baik. Supaya kita semua ini online, sudah melayani bangsa-bangsa. Katakan amin. Makanya saya bersama dengan saudara-saudara akan online dalam ibadah pada setiap hari Sabtu selain hari Minggu ini. Maksud saya pada hari Rabu ada online yang kita harus buat juga kepada saudara yang lain. Cuma saya belum temukan operatornya bagaimana untuk bisa membuat online ini. Sementara segala sesuatu perangkatnya sudah ada pada kita, saudara-saudara, untuk bisa dipergunakan. Hari ini kuumumkan kepada saudara-saudara soal online ini begini, saudara-saudara. Ternyata Tuhan juga sudah membuat gambaran. Matius 24 ayat 30 berkata begini. Shalom. Dengar baik. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit
dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dengan baik-baik, saudara-saudara. Saya tahu ini adalah fakta, dan kita secara pribadi dapat melihat dia datang dari awan-awan. Fakta. Tetapi saya harus beritahu kepada saudara-saudara, hari ini pun ada kuasa padamu. Katakan amin. Yang kita harus buat, saudara-saudara, di dalam online juga ini fakta. Menghadirkan Yesus datang dari awan-awan hingga orang-orang yang menerima karunia Roh, karunia kesembuhan dan penyembuhan di tengah-tengah sakit penyakitnya. Dia pasti berkata, haleluya, haleluya, aku sudah melihat Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Sukacitanya ketika dia menerima kuasa dari Roh yang dari Tuhan, yang transparan pada waktu saudara-saudara bersama. Yang dapat kita harus melihat atau online di tengah-tengah semua kesaksian itu pun adalah menggenapkan firman Allah ini. Berikan tepuk tangan. Dan kita saudara-saudara, dengan apa yang saya maksud, saya akan ulang ini saudara-saudara. Karena dikatakan datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan, kuasa yang bekerja dan kemuliaannya yang dinyatakan, itu pun adalah kedatangan Yesus. Sebelum fakta yang tidak tertanggulangi ini begitu besar yang terjadi adalah dengan power super dari Allah di dalam Yesus Kristus, saudara pun bisa untuk melakukan. Ini yang saya maksud. Waktunya bagi kita membuat kebangunan rohani di mana-mana, kesaksian di mana-mana, membuat ibadah kita adalah ibadah online. Dengan kata lain, membuat pernyataan-pernyataan kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Shalom. Ini saudara-saudara, hanya ekonominya saja yang dibicarakan. Banyak di antara bangsa-bangsa seperti itu. Penyakit ini yang diurus-urus dengan baik-baik, saudara-saudara. Hanya yang diurusi COVID. Kalau begitu menurut pendeta gimana? Dengan baik-baik. Kenapa tidak diselenggarakan kuasa Roh yang menyembuhkan? Dan saya harus katakan ini kepada saudara-saudara. Ini akan terjadi untuk mengatasi kemiskinan yang akan datang. Saya harus maju untuk menerima berkat. Untuk memberkati saudara-saudara. Dan untuk membuat engkau semuanya adalah menjadi pelayan-pelayan dalam kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan. Maka ketika katakan saudara-saudara, sore ini kita bincang-bincang dengan gembala adalah membicarakan pekerjaan Tuhan. Karena aku baru saja dalam minggu ini bincang-bincang dengan Allah. Dia memperlihatkan kepada dan berbicara lewat hikmah yang ada padaku dan dengan apa yang kutangkap seperti dalam mimpi dan sampai kudengar di dalam hati, dan itulah yang kuperbahkan kepada saudara-saudara hari ini. Engkau tidak akan dapatkan di mana, melainkan hanya di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Aku sampaikan kepada saudara-saudara. Hanya berbicara dalam online ini adalah kuasa Tuhan kan ada di mana-mana. Amin, saudara. Shalom. Nama Tuhan juga ada di mana-mana. Ketika Yesus dalam firman-Nya berkata, 2-3 orang saja kamu ada di dalam nama, memperbincangkan tentang nama aku ada. Yang saya mau taruhkan ke dalam imanmu dengan baik-baik, saudara-saudara, ada Roh Tuhan padamu.
motivasimu adalah berbincang, membangun, menasehati yang lain, dan membangunkan kerajaan Kristus di tengah pertemuan itu. Berikan tepuk tangan begitu. Dan yang ketiga, Allah turun tangan untuk mengakhiri dunia ini. Shalom saudara-saudara. Maksudnya begini, bahwa Allah sendiri memperbuat dengan dadakan. Turun tangan namanya. Melebihi daripada apa yang sudah dikatakan oleh firman-Nya. Sekaligus menggenapkan daripada firman. Saya akan tarik satu contoh. Tsunami terjadi. Sudah dikatakan bayangan firman Allah. Tetapi harus saya katakan adalah itu dadakan. Dan akan ada lagi dadakan yang lebih dahsyat seperti itu. Kalau berbicara tsunami, saudara-saudara, saudara jangan merasa seperti gembira. Itu kan di Aceh, itu kan di negara-negara lain. Menurutku hari ini saya akan sampaikan kepada saudara-saudara tentang tsunami itu juga adalah penghakiman dadakan, supaya dunia sadar, insaf, bahwa Allah juga turut bekerja dan turun tangan untuk membuat perubahan yang ada di dalam dunia ini. Perubahan yang ada di dalam bangsa-bangsa. Karena saya sendiri sebagai hamba Allah kecewa kalau sampai hari ini bangsa-bangsa tetap honyong-honyong. Shalom. Masih saja juga untuk menyebut Dewi. Yang ku tahu adalah Dewi berusia yang ada di belah sebelah saya. Bukankah harus? Dan ini adalah keharusan adalah hanya Yesus Kristuslah Tuhan yang harus dipuji dan disembah. Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kalau engkau tidak bisa untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di dalam di India maksud saya, minimalnya engkau katakanlah, bangunkanlah tidurnya suamimu yang sudah terlalu lama tidak pernah beribadah, dan katakanlah kepada otaknya begini, dan tahu kejadian sekarang. Amin saudara, amin. Saya harus bekerja sama dengan saudara-saudara supaya tidak ada lagi kelemahan yang muncul bagaikan pipa bocor di tengah gereja ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus supaya kita semua bangkit. Allah turun tangan untuk mengakhiri dunia ini adalah kusampaikan kepada saudara-saudara, bukan hayal-hayal dan kebertian yang ada di dalam otak pikiranku, bukan. Saya akan ulangi kepada saudara-saudara, dalam satu minggu ini ada banyak waktu bersekutu dengan Roh Tuhan. Dengan persekutuan itu aku dilatih untuk berbicara dalam hal-hal yang besar, hal-hal yang akan datang. Shalom saudara-saudara. Dan supaya khotbah pun adalah khotbah yang menarik dan membuat kebangunan rohani di tengah-tengah saudara. Itu persekutuan saya. Dengarkanlah firman Tuhan ini supaya hari ini menjadi satu nasihat juga di tengah-tengah saudara-saudara ketika seluruh kejadian dan pernyataan yang disampaikan kepada saudara-saudara bahwa Allah turun tangan. Mungkin saudara akan menemukan Allah itu di Sigambang, di negeri lama, atau di Medan. Dengan baik-baik, hanya berbicara dalam skop yang saya maksud ini adalah Allah turun tangan.
Inilah nasihatku. Yudas 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Hari ini ada iman yang harus dibangun, tugas kita. Katakan amin. Imanmu di atas dasar yang suci. Kenapa harus berbicara dalam kesucian? Yang saya harus katakan, kekudusanlah yang mengundang Allah untuk dekat denganmu. Katakan amin. Shalom. Tanpa kekudusan, maka engkau, saudaramu yang terkasih, akan jauh tetap dari Tuhan. Sehingga laksana pekerjaanmu hanyalah untuk soal daging makan dan minum. Shalom saudara-saudara. Shalom. Sementara kita diberikan pengertian kalau soal makan dan minum ini waktunya hanya 70-80 tahun. Ada kehidupan kekal di balik semua apa yang kita katakan ini, saudara-saudara. Kenapa tidak berjuang selamanya ini kerajaan Kristus yang akan datang sebentar, yang akan datang di tengah-tengah saudara. Waktu penghakiman ini pun kenapa harus terjadi adalah supaya anak-anak Allah juga menerima upahnya, tenang bersama dengan Allah dalam damai sejahtera dan dalam sukacita yang besar, dan dalam upah yang sungguh tidak ternilai untuk kita dapatkan. Supaya kalau saudara-saudara pun mendengar soal hari penghakiman ini, jangan saudara ikut seperti orang dunia menjadi gentar. Shalom saudara. Shalom. Ada aku dengar ini saudara-saudara. Orang dalam keadaan karena ada utangnya 4 miliar. Begitu yang didukung ini adalah kalah. Dia pun sempoyong 4 miliar. Sempoyongan dia. Sempoyongan itu pergilah dia ke ladangnya, supaya bisa jangan sempoyongan lagi, jangan terpikir lagi. Dengan ini baik-baik. Kejadian ini saudara-saudara diceritakan oleh seorang ustaz kepada saya. Sampai di dalam yang sana, kopi dia, loh, sampai 4 kali. Loh, tenang dulu, mau ngapain? Iya, aku ke ladang. Pergi dia ke ladang sebentar, mau maksudnya, tapi datang lagi. Dan keadaannya adalah dia pun terjatuh. Karena hanya memikirkan 4 M ini, bagaimana aku membayarnya? Diteleponlah dan kapsel sampai ke kantor bapak. Bagaimana ini? Bapak sedang begini. Mau bawa aja ke kantor bapak. Biar kita bawa ke rumah sakit. Di tengah jalan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sempoyongan dia. Shalom. Untuk meneguhkan kepada saudara-saudara hari ini adalah lebih berpengharapanlah kepada Kristus Yesus. Sebab hari ini aku katakan begini saudara-saudara, untuk yang paling suci ini ada firman Tuhan yang menasehati supaya kita hanya terpikir dengan banyak waktu kepada Kristus Yesus. Layanilah Dia. Amin saudara-saudara. Jangan kau melayani dunia ini, saudara, hampir tumpah-tumpah. Shalom saudara. Terlalu miskin kita ini di hadapan Allah dan pemberian kita kepada Tuhan.
Karena firman ini sedang menasihati kita ialah supaya kita berada begini. Dengar, saya akan bacakan sekali lagi, saudara-saudara. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Karena itu katanya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Mari kita bangun semua iman kita kepada Kristus Yesus. Amin. Amin. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Itu hidup. Kemudian dikatakan dalam nasihat ini adalah berdoalah dalam roh. Amin, saudara. Shalom. Hari penghakiman sudah waktunya kita berdoa, bukan seperti doa orang dunia, tapi berdoa dalam roh. Yang saya harus beritahu kepada saudara-saudara, antara engkau dan Allah, yang berdoa dalam bahasa roh itulah doa di dalam roh. Lagi-lagi saya harus katakan, saudara-saudara diajar di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 berkata begini, berdoalah di dalam roh, hingga bukan ungkapan dalam hati kita seperti bahasa manusia, bukan, melainkan adalah berdoalah di dalam roh. Sudah, tanpa bahasa. Sulitnya sekarang ini berdoa, saudara-saudara. Saudara tahu sulitnya berdoa? Pertanyaan di rumahnya, disuruh dia berdoa. Sampai 15 menit enggak muncul doanya. Karena payah berdoa. Pikir rupanya, saudara-saudara, ya karena saudara anak Tuhan, saudara-saudara, makanya tahu berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang manis. Shalom, saudara. Ada yang tidak berdoa. Begitu dia disuruh berdoa, lari dia. Ada kejadian itu, saudara-saudara. Memang payah berdoa. Hari ini, saudara-saudara, ada yang membuat tidak payah. Berdoa aja dalam roh. Urataka. Irarabataka. Loh, kok pendeta bisa? Sudah terbiasa. Saya berdoa juga dalam roh. Karena aku tahu yang pengertian yang besar adalah Tuhan tahu kok apa yang ada padaku. Gak usah harus saya berdoa, Tuhan, aku mau membuat kolam ikan koi. Shalom, saudara. Shalom. Tuhan, aku mau membeli tanahnya si Adi. Tolong Tuhan. Ya, aku mau berdoa berpuasa pada hari Kamis kok ada di gereja. Ya Tuhan ya. Enak aja ngomong di hadapan raja. Shalom. Shalom. Hari ini ada pengajaran. Saya akan baca. Mari kita semua bangkit berdiri. Pelayan pun boleh datang. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu sendiri, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Hari penghakiman yang paling akhir adalah bahwa kita dijemput untuk beroleh kehidupan kekal dengan tepuk tangan bagi Yesus. Tetapi untuk menantikan ini masih ada nasihat yang sangat penting kepada saudara-saudara. Peliharalah imanmu di tengah kekudusan dan kesucian kepada Allah, dan berdoalah di dalam roh. Amin, saudara-saudara. Shalom. Tinggalkan kedebingan pengetahuanmu itu. Itu maksudnya. Dan datanglah kepada Allah dengan roh dalam doa. Roh itu saya ulangi.
Cuman seringkali dipakai orang takut memilih saudara-saudara kalau ada masalah. Seperti itu nangisnya. Harus kita ganti, dia adalah mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Kaulah Tuhan.